Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja ada semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita harta yang banyak dan melimpah. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk membangun rumah yang besar dan luas. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Insya Allah barokah bacaan ini segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun liman arada malan wa baitan wasi'an wal hifdha wal kifayah. Pada pasal yang ke-312 ini menerangkan tentang sebuah bacaan untuk orang-orang yang menginginkan untuk mempunyai harta yang melimpah, rumah yang luas, dipelihara atau dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta dicukupkan segala apa yang dibutuhkan. Jadi pasal ini menerangkan tentang sebuah bacaan pendek sebenarnya, yang apabila dibaca secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi pada orang tersebut harta yang banyak, yang barokah, yang melimpah, sehingga cukup untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Ja'a fi hilyatil bashari lil bitari al-maidani fi tarjamati Syekh Ibrahim bin Muhammad Az-Zamzami. Diterangkan dalam kitab Hilyatil Bashar yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Al-Bitari Al-Maidani, di mana kitab ini diterjemahkan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Az-Zamzami. Kata Syekh Abdul Razak, man qala ba'dal atasi wa ba'da ayyahmadallaha ta'ala. Barang siapa yang istiqomah membaca bacaan berikut ini setiap habis bersin, setiap habis asem bahasa Maduranya. Jadi orang si istiqomah maca bacaan berikut ini setelah nikah mari asem, biasanya orang kan mari asem maca alhamdulillah. Nah, habis itu dilanjutkan dengan bacaan berikut ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya harta yang luas dan barokah sehingga cukup untuk kebutuhan hidupnya. Juga Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan Allah akan memberikan kecukupan dalam menjalani kehidupan.
Ini terkesan tidak masuk akal kalau kita dengarkan. Tapi perlu kita sadari bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sulit bagi kita tentu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dibaca? Biasanya orang itu kalau habis bersin kan langsung membaca alhamdulillah. Nah, setelah membaca alhamdulillah itu dilanjutkan dengan bacaan berikut ini, minimal 1 kali atau 3 kali. Nah, bacaannya tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ma lan yukfini wa baitan thayyiban wasi'an yu'wini wahfal alayya dini wakfini syarra ma yu'dhini. Itu bacaan yang dimaksud. Bacaan ini dibaca minimal 1 kali atau 3 kali atau paling banyak 7 kali. Istiqomah setiap kita habis membaca alhamdulillah setelah bersin. Jadi biasanya orang itu kan bersin alhamdulillah, habis baca itu langsung dibaca bacaan tadi. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma rzuqni ma lan yukfini. Ya Allah, berilah aku rizki berupa harta yang mencukupi kebutuhanku. Wa baitan thayyiban wasi'an yu'wini. Dan berilah aku rizki berupa rumah yang bagus serta luas yang bisa melindungi keadaanku. Melindungi dari hujan, melindungi dari terpaan angin, atau dari hal-hal buruk lainnya. Wahfal alayya dini, dan jagalah aku agar selalu berpegang teguh terhadap agamaku. Wakfini syarra ma yu'dhini, dan lindungilah aku dari kejahatan orang-orang yang akan berbuat jahat kepadaku. Ini bacaan yang dimaksudkan. Nah, ketika bacaan tersebut diistiqomahkan dibaca setiap selesai bersin dan setiap selesai membaca alhamdulillah habis bersin, a'tahullahu ta'ala dzalika bimahdhi fadlihi wa mannihi wa karamihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang diminta itu tadi dengan karunia-Nya dan kemurahannya. Jadi jika istiqomah, maka apa yang diminta itu tadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap bacaannya, atau mungkin merasa kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perlu saya ingatkan bahwa bacaan tadi, cara bacanya itu dibaca langsung tanpa tawassul, atau sekali lagi lebih jelasnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.